Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya menarik begitu kan ya dalam catatan demokrasi hari ini begitu. Viral ya beredar analisa hitung-hitungan ya perolehan suara yang bisa membuat pasangan Amin menang di Pilpres satu putaran. Ini prediksi perolehan suara nasional ya berdasarkan kelompok masyarakat ya. Umat Islam yaitu yang mendukung Anies Baswedan di sini yaitu masih 40% katanya ya. Non-Islam ya gitu kan 2%, nasionalis dan sekuler itu 20%. Totalnya 62%. Kalau kita asumsikan NU Muhammadiyah ya persis ya PA 212 begitu kan ya, bahkan termasuk ya termasuk generasi milenial di situ. Itu angka yang fantastis sebenarnya kalau kita kalkulasikan seperti ini begitu kan. Insya Allah Anies Baswedan menang begitu kan. Sekitar 204,8 juta begitu kan ya. Artinya kan sudah ada kemenangan mutlak di situ begitu. Ini kalkulasi politik begitu kan ya. Tetapi pada hakikatnya apakah NU bersatu, apakah Muhammadiyah bersatu begitu kan ya? Apakah pecah begitu? Saya kira dengan adanya Din Samsudin begitu kan ya. Ya sebagai dibesarkan oleh Muhammadiyah di situ begitu kan pasti tahu mereka begitu. Maka Anies Baswedan dan Caimin mengatakan insya Allah menang satu putaran. Kalkulasi inilah yang kemudian menjadi patokan kita 62% bisa saja menang satu putaran begitu. Bayangkan begitu ya. Inilah ya kelompok-kelompok mereka begitu, kelompok-kelompok orang yang kemudian yang tidak mendukung Anies Baswedan dan Caimin itu pasti kepanasan mereka begitu. 20% itu sangat 62% itu kan kemenangan mutlak begitu kan. Umat Islam katakanlah 40% yang mendukung begitu kan ya. Yang 30% mendukung Ganjar dan Pak Prabowo begitu. Non-Muslim banyak yang kepada Pak Ganjar tapi 2% kepada Anies Baswedan begitu kan. Tapi ini sudah menunjukkan eksistensi keberhasilan atau kemenangan Anies Baswedan di situ begitu. Bayangkan banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Tapi saya melihat bahwa apa yang terjadi selama ini dengan Anies Caimin itu bisa saja menang satu putaran. Surveinya saja sudah menang di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya simpatisan dengan relawan baik dari PKS, Nasdem, terus kemudian PKB itu diperkirakan 38 juta begitu kan. Dari relawan, simpatisan mereka begitu kan ya. Belum lagi ditambah dengan Muhammadiyah dengan NU begitu kan ya. Apalagi kalau di situ sudah ditambahkan berapa juta. Ya katakanlah memang 100 juta misalnya begitu kan ya. 100 juta kalau dikalkulasikan hitung-hitungan matematika begitu kan ya. Kalau satu orang anaknya istrinya itu sudah berapa juta begitu kan. Tapi politik itu kan tidak seperti itu begitu kan. Kalkulasi politiknya itu sangat masif, bisa saja kemungkinan bisa saja kalah, bisa saja menang begitu kan. Karena politik itu dinamis. Dan dengan adanya kekalahan itu dalam dampaknya apa begitu kan. Ya bisa saja kecurangan. Kan begitu logikanya begitu kan. Bahkan jadikan target tapi jangan jumawah ya. Masih jutaan rakyat kecil dan generasi Z belum kenal Amin katanya ya. Mending ya jangkau mereka, sosialisasi program-program ke mereka ya. Bahkan apalagi kebanyakan mereka asal Jokowi, pokoknya bau-bau Jokowi itu yang dicoplos ya. Agar menjadi kenyataan biarkan ya saja buzzer Ganjar berantem dengan buzzer Jokowi yang sekali pakai jubah Prabowo dan Gibran. Swing voter bakalan lari kepada Anies Baswedan. Betul begitu kan. Kita lihat saja mereka begitu kan. Hitung-hitungan saya kalau sedikit meleset ya, hitungan saya meraih total 65% suara. Efek dari Jokowi pecah kongsi ya. Senang dengarnya, semoga bisa terrealisasi. Mantap pisan cuy katanya begitu ya. Bisa saja terjadi begitu kan. Karena melihat dengan realitas faktanya, Anies Baswedan berada di berbagai daerah, berada di jalanan pun disambut luar biasa loh begitu, berbeda dengan Prabowo dan Ganjar di situ begitu ya. Maka dari sinilah yang kemudian orang yang kemudian tidak suka kepada Gibran, ya simpatisan Prabowo yang sudah jelas mendukung Prabowo tapi tidak suka pada Gibran akan kembali memilih Anies Baswedan di situ begitu. Itu banyak begitu. 212 apakah lebih suka kepada Gibran? Ya, saya kira sebagian mereka begitu lebih berlabuh kepada Anies Baswedan. Sedangkan data dari 212 itu 30 juta loh begitu kan ya. Itu akan lari kepada Anies Baswedan. Bayangkan 30 juta itu angka yang fantastis begitu kan. Angka yang sangat luar biasa begitu. Tapi angka itu kan melihat dengan realitasnya kan sekarang kan banyak yang jadi cebong begitu kan ya. Jadi buat apa begitu juga di satu sisi begitu. Maka disinilah yang kemudian yang dipertahankan di masyarakat adalah bahwa Anies Caimin itu adalah tanda-tanda kemenangan di situ adalah melakukan prestasi, terus kemudian sosialisasi masifnya relawan di situ, itu punya kemenangan Anies Baswedan.
Tanda kuat bangsa kita maju, pusat ekonomi dan segala macam begitu kan ya. Catat sholat subuh berjamaah di musola Masjid Surau begitu ya. Ini luar biasa begitu kan ya. Insya Allah Anies Baswedan menang ya. Jangan diviralkan dia, data grafiknya salah. Itu berpotensi amin kalah katanya begitu. Ya kita lihat saja begitu kan. Kita tunggu saja apakah masyarakat menginginkan Anies Baswedan. Kalau bukan Anies Baswedan siapa lagi, coba bayangkan begitu. Kira-kira kan seperti itu logika kita begitu ya. Duh ya, gimana ini ya komentar-komentar netizen yang lain katanya begitu ya. Di detik-detik akhir saja begitu kan ya, ketika Anies Baswedan disambut luar biasa begitu. Wah, ini luar biasa banget begitu kan ya. Di jalanan saja disambut seperti ini begitu kan ya. Apalagi begitu kan ya, nanti begitu sudah ada pencapresan di situ begitu ya, sudah mulai debat, sosialisasi dan sebagainya begitu. Anies Caimin luar biasa di situ ya. Maka disinilah kemudian inilah kedatangan detik-detik Anies Baswedan yang disambut meriah luar biasa begitu di Muhammadiyah Surakarta begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kemenangan itu bisa saja terjadi begitu kan. Hasil survei itu bukan kaleng-kaleng di situ begitu. Menunjukkan bahwa betapa kuatnya Anies Baswedan hari ini ya. Orang-orang yang kemudian tidak suka kepada Mahfud, orang yang tidak suka Pak Ganjar, bisa saja berlabuh kepada Pak Prabowo dan Anies Baswedan. Dan di putaran kedua saya melihat bahwa Prabowo dan Gibran ya Anies Baswedan dengan Caimin begitu di putaran 2. Ya jadi Pak Ganjar itu sudah, karena mungkin power kekuatan itu adalah Pak Jokowi di situ begitu. Pak Ganjar kan ya bisa diprediksi di depan mata kalah begitu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya, bukan survei ya kaleng-kaleng. Caimin ungkap survei terbaru, klaim ada peluang menang 1 putaran ya. Bahkan di satu sisi banyak simpatisan Anies Baswedan ya. Terus kemudian Caimin di situ begitu. Diperkirakan jutaan mereka begitu. Kalau 30 juta, 40 juta, maka kalau punya satu keluarga saja, wah, istri dan anak mereka begitu kan, ya bisa saja itu kemenangan terjadi begitu. Tapi kita tunggu saja karena ini kalkulasi secara hitung-hitungan kuantitatif begitu kan. Tetapi secara realita faktanya di masyarakat diiming-imingi uang saja mau begitu kan ya. Itu yang masih belum masuk kepada survei. Tapi pada akhirnya saya imbau kepada siapapun, terimalah uang itu tapi jangan dicoblos. Coblos yang lain aja. Ngapain disuruh kasih uang begitu kan. Anda dikasih uang 500.000 tapi sengsara 5 tahun ya percuma aja begitu kan ya. Mending tidak menerima uang tapi ya kesejahteraan itu ada begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.